Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini kita akan melanjutkan tentang materi kita di bab analisis peran turunan pertama fungsi. Kemarin sudah kita bahas sampai di nilai maksimum dan nilai minimum dari sebuah kurva fungsi kuadrat. Nah, untuk di video kali ini kita akan membahas tentang fungsi naik, fungsi turun, dan fungsi diam dari suatu fungsi. Nah, di sini bisa kita ambil subjudulnya itu adalah interval atau selang kemonotonan kurva sebuah fungsi, di mana di sini tadi ada memuat fungsi naik, fungsi turun, dan fungsi diam atau dikenal dengan istilah stasioner. Nah, kalau kita lihat dari gambar, kapan fungsi itu naik, kapan fungsi itu diam, dan kapan fungsi itu turun. Nah, saat dia naik, kita terlihat dari sini sampai dia sini, dia mengalami kenaikan. Kemudian setelah mengalami kenaikan, dia akan diam. Setelah diam, dia akan turun kembali. Ini ibaratkan seperti bola yang memantul. Nah, kemudian diam, kemudian naik lagi, sampai di puncak, dia akan diam dan turun lagi. Nah, kalau dari fungsi seperti ini, nah, kalau nanti suatu saat diketahui dalam bentuk persamaan, maka kita akan mencari turunan pertamanya. Turunan pertama dari suatu fungsi tersebut. Nah, fungsi tersebut dikatakan selalu naik jika turunan pertamanya itu lebih dari 0 pada interval X tertentu. Yang kedua, fungsi itu selalu turun jika turunan pertamanya itu bernilai kurang dari 0. Dan fungsi itu akan diam jika f-aksennya atau turunan pertamanya itu sama dengan 0. Kemudian ada juga istilah dia fungsinya tidak pernah turun. Tidak pernah turun ini berarti dia dari diam sampai naik. Nah, makanya di sini perpaduan antara fungsi naik dengan fungsi diam sehingga didapatkan kalau turunan pertamanya itu harus lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian yang kelima, ada fungsi tidak pernah naik. Itu jika f-aksen x-nya itu kurang dari atau sama dengan 0. Nah, perlu dicatat dulu yang ini sebelum kita ke contoh soal. Kita ke contoh soal. Nah, di sini diberikan fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 9x plus 1. Tentukan interval x agar kurva fungsi f(x) itu yang pertama diam, yang kedua selalu naik, dan yang ketiga, yang C selalu turun. Nah, sebelum kita menentukan fungsi tersebut kapan diam, selalu naik, dan selalu turun, maka hal yang pertama kita lakukan itu adalah mencari turunan f(x)-nya terlebih dahulu. Nah, berapakah turunan f(x) dari soal yang ada? Di sini f(x)-nya adalah x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 9x plus 1. Maka turunan pertamanya itu adalah 3x kuadrat min 12x plus 9. Nah, baru kita masukkan ke aturan dari analisis peran turunan tadi. Nah, fungsi tadi dikatakan diam saat turunannya itu disama dengankan 0. Nah, turunan pertamanya tadi adalah 3x kuadrat min 12x plus 9 sama dengan 0. Sehingga ini perlu kita faktorkan. Nah, sebelum kita faktorkan, ternyata persamaan ini bisa kita sederhanakan. Yaitu kita apakan? Kita seluruh luasnya kita bagikan 3. Nah, kita bagikan 3 sehingga di sini sisa x kuadrat, di sini dibagi 3 min 4x, di sini bagi 3 plus 3, yang ini bagi 3, 0. Nah, sehingga jadinya saat kita bagikan 3 seluruh luasnya jadinya x kuadrat min 4x plus 3 sama dengan 0. Ini boleh boleh disederhanakan, boleh tidak. Kalau kita sederhanakan nanti
mempermudah kita dalam menentukan faktornya. Nah, kita tentukan faktor x kuadrat min 4x plus 3. Ini faktornya adalah x min 3 dikalikan dengan x min 1. Nah, sehingga di sini kita dapat nilai x min 3. Kita akan mencari x-nya pembuat nolnya. Berarti x min 3 sama dengan 0 atau x min 1 sama dengan 0. Nah, sehingga yang di x min 3 sama dengan 0, ini kita dapat x-nya sama dengan 3. Dan yang ini x-nya sama dengan 1. Nah, saat dia sama dengan 0, berarti ini artinya dia fungsi diam. Jadi, fungsi itu akan diam pada x sama dengan 3 atau x sama dengan 1. Nah, ini fungsi diam. Yang kedua, untuk fungsi selalu naik, berarti kita tetap menggunakan turunan pertamanya, di mana kalau dia tadi selalu naik, itu adalah lebih dari 0. Nah, karena ini sudah pertidaksamaan, tadi kita sudah dapat ya yang ini. Karena dia pengkuadratan, artinya dia juga perlu pemfaktoran. Sehingga ini Ibu ambil dari sini saja ya, pemfaktoran yang sudah ada. Nah, di sini boleh langsung, jadinya x min 3 dikali x min 1 harus lebih dari 0. Nah, saat di sini kita perlu garis bilangan dan titik uji. Nah, di sini tadi kita sudah dapat x pembuat nolnya adalah 3 dengan 1, ya kan? Nah, di sini kita akan gambarkan titik garis bilangan dulu. Ada 1 dan 3. Nah, kemudian kita gunakan titik uji. Di mana titik uji itu kita mengetahui kapan nilainya positif lebih dari 0, kapan dia negatif atau kurang dari 0. Nah, kita lihat di sini ada dua pembuat 0, berarti nanti kita akan menggunakan titik uji sebanyak 3 interval. Nah, interval yang pertama kita akan mencari titik uji yang kurang dari 1. Nah, kurang dari 1 ini kan ada 0, min 1, min 2, dan seterusnya. Nah, di sini kita ambil salah satunya saja untuk di kiri 1. Misal kita ambil titik ujinya adalah 0. Nah, maka kita masukkan atau substitusikan nilai 0 ini ke pertidaksamaan yang terakhir. Nah, di sini 0 dikurang 3, hasilnya min 3. Nah, kita ambil tandanya saja, berarti yang pertama itu adalah min, dikalikan 0 dikurang 1, berarti min 1, tandanya juga min. Sehingga kita kalikan min kali min, hasilnya adalah plus. Otomatis semua himpunan yang berada di kiri 1, untuk persamaan yang ada ini ya, itu tandanya adalah plus. Atau lebih dari 0 semua. Yang kedua, kita cari lagi antara interval 1 sampai 3. Nah, 1 sampai 3 ini kan ada 1,1, boleh desimal, boleh juga bilangan bulat. Nah, di sini ada bilangan bulat ya, berarti antara 1 dan 3 ada bilangan 2. Nah, sehingga di sini kita ambil x-nya sama dengan 2. Kita masukkan lagi ke pertidaksamaan yang di atas. Di sini berarti 2 kurang 3 min 1, berarti tandanya adalah min, dikali dengan 2 dikurang 1, berarti 1, berarti tandanya adalah plus. Sehingga min kali plus hasilnya adalah min. Berarti di sini di antara 1 sampai 3 nanti hasilnya adalah min. Kemudian yang terakhir, di sini berarti di kanan 3, berarti lebih dari 3, ada 4, 5, 6, dan seterusnya. Kita ambil saja di sini adalah 4. Kita substitusikan lagi ke sini. 4 kurang 3 itu hasilnya 1. Kemudian berarti tandanya adalah plus ya. 4 kurang 1, 3, berarti tandanya juga plus. Plus kali plus hasilnya adalah plus. Sehingga di sini di kanan 3 atau lebih dari 3 adalah bernilai plus. Nah, di sini bisa kita ambil, berarti nilainya untuk fungsinya selalu naik
maka diambil himpunan penyelesaian yang dia mempunyai lebih dari 0 atau tanda yang plus. Nah, di sini tanda yang plus itu ada yang kurang dari 1, ya kan? Dan ada yang lebih dari 3. Sehingga di sini jadi fungsinya itu selalu naik pada interval saat X-nya kurang dari 1 atau X lebih dari 3. Yang kedua, yang C bisa kita ambil juga untuk fungsi selalu turunnya dari sini saja ya. Jadi untuk yang ini bisa kita ambil semuanya. Ada fungsi naik, ada fungsi turun, dan juga nanti bisa mengambil fungsi diam X-nya saat 3 dan 1. Nah, saat dia selalu, maaf ini harusnya selalu turun. Nah, kalau fungsinya selalu turun berarti ambil himpunan penyelesaiannya yang mempunyai tanda negatif. Nah, tanda negatif ini di antara 1 sampai 3, sehingga fungsinya itu selalu turun pada interval X lebih dari 1 dan kurang dari 3. Nah, ini dulu pembahasan kita di hari ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Misal ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan lewat Google Classroom bisa. Sekian dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.